Dinamika politik tanah air diwarnai isu matahari kembar setelah sejumlah menteri Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden ke-7 Joko Widodo. Isu matahari kembar dibantah pihak istana dan juga Jokowi. Belakangan, pertemuan Jokowi dengan sejumlah menteri Prabowo justru disebut sebagai respons kekuatan politik Solo terhadap pertemuan di Teguh Umar antara Megawati dan Prabowo. Kita simak laporan khas redaksi. Hidup Jokowi! Kekuasaan mempunyai magnet tersendiri, membuat banyak pihak ingin mendekat. Prabowo Subianto yang saat ini menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia menjadi magnet bagi kekuatan politik tanah air. Alih-alih menurunkan tensi politik, silaturahmi tokoh politik tanah air justru berdampak sebaliknya. Isu matahari kembar mencuat setelah menteri-menteri Presiden Prabowo bertemu dengan Presiden ke-7 Joko Widodo pada Idul Fitri kemarin. Termasuk yang menjumpai mantan Presiden Jokowi adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang juga Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Silaturahim sama bekas bos saya, sekarang masih bos saya. Apa aja Pak yang diobrolin Pak? Ya kesehatan dan lain sebagainya, saya sehat, beliau sehat, dan minta arahan-arahan, banyak sekali saya harus belajar. Kedatangan para Menteri Prabowo ke kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia itu di Solo tak urung menerbitkan spekulasi dualisme kepemimpinan yang disebut matahari kembar. Istilah matahari kembar ini dilontarkan oleh politikus Partai Keadilan Sejahtera Mardhani Alisera. Meski belakangan, partai itu menyebut pernyataan Mardhani adalah pendapat pribadi. Isu matahari kembar pun dibantah pihak istana. Senin 21 April, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan tidak ada dualisme kepemimpinan di Republik ini. Menurut Mensesnek, Presiden Prabowo Subianto tidak terganggu jika para menterinya bersilaturahmi dengan siapapun, termasuk dengan mantan Presiden Joko Widodo. Sama sekali tidak. Karena bagi beliau semangatnya itu kan silaturahmi. Terus tolong juga lah jangan kemudian diasosiasikan ini ada menteri yang silaturahim tuh Bapak Presiden Jokowi itu kemudian dianggap ada matahari kembar. Jangan begitu. Pihak Joko Widodo juga membantah soal isu matahari kembar. Jokowi menyebut hanya ada satu matahari, yaitu Prabowo Subianto. Silaturahmi di hari Lebaran kan sangat baik kepada siapapun, ya. Kemudian mengenai matahari kembar, nggak ada yang namanya matahari kembar. Matahari itu hanya satu, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Udah, jelas. Isu matahari kembar yang seakan membenturkan antara Prabowo dan Jokowi bertolak belakang dengan hubungan keduanya selama ini. Pada hari ulang tahun Gerindra, pertengahan Februari lalu, Prabowo sempat meneriakkan "Hidup Jokowi" di hadapan kader-kadernya. Hidup Jokowi! Pengamat politik Adi Prayitno juga tidak sejalan dengan isu matahari kembar. Menurut Adi Prayitno, kedatangan sejumlah menteri Prabowo ke kediaman Jokowi di Solo adalah respons atas pertemuan Prabowo dan Megawati di Teguh Umar. Adi Prayitno mengatakan Joko Widodo ingin menunjukkan dirinya masih punya kekuatan. Per hari ini tak ada satupun orang yang mau berjarak dengan Prabowo Subianto. Tapi beda ceritanya, di mana ada Solo, disitulah kemudian Teguh Umar relevan dibicarakan. Sebaliknya, kalau Teguh Umar itu berdenyut, ada Prabowo Subianto di situ, maka juga harus disimpulkan simbol-simbol kekuatan politik Solo juga berada di mercusuar. Karena itulah yang saya sebutkan, menteri dan wakil menteri ke Solo. Kalau tanpa sepengetahuan istana, saya kira ini cari gara-gara di mana. Cari gara-gara menurut saya. Karena apapun saya kira per hari ini Prabowo juga memberikan kesempatan kepada menterinya untuk melakukan eksperimen. Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengungkapkan
bakal ada pertemuan lanjutan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto. Puan mengatakan PDI Perjuangan akan membantu Presiden Prabowo dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin negara. Tim Liputan CNN Indonesia.